maka kegembiraan akan menyelimuti kita pula apabila di antara kita dalam keadaan senang. Ketika penampilan tak menjadi hal yang penting untuk dipertontonkan, ketika dari 8 penjuru angin berkumpul di tempat itu dan menjadi cikal bakal jawara tanah Jawa. Udah pulang, bawa ketika teriakan budut menggema di setiap jalur neraka pada saat mata pelajaran olahraga jalanan dimulai. Ketika nama budut menjadi momok yang menakutkan dan disegani pada masa itu. Ketika 1001 kisah masih terngiang di kepala untuk dimuntahkan di kertas ini. Cuma di budut pelajarnya tak pernah lupa untuk membawa perlengkapan sekolah setiap hari kecuali tanggal merah. Anak listrik tak pernah luput membawa karter dan tespen yang udah ditajemin untuk perlengkapan praktek kelistrikannya. Anak mesin selalu membawa plat besi untuk bahan praktek, biasanya untuk membuat mur dan baut. Tapi anehnya, setelah jadi kenapa bentuknya seperti pisau? Terkadang bentuknya seperti kampak, bahkan ada seperti senjata rahasia ninja bermata 4 dengan sisi-sisinya yang tajam. Anak bangunan tak pernah ketinggalan membawa garisan besi panjang 60 cm dan kertas gambar A3 yang digulung dengan pipa besi. Alasannya sih agar gambarnya nggak lecek. Dan kadang bingung ketika setiap pelajaran praktek kayu, pahat yang sudah tertata rapi di atas lemari kok lama-lama habis ya. Dan kalau dipikir-pikir kok mata pelajaran praktek sama pelajaran menggambar hampir setiap hari sih. Dan nggak semua yang pergi ke sekolah itu selalu membawa peralatan seperti itu. Ada juga yang tangan kosong seperti para guru dan kepala sekolah. Cuma di budut yang tak pernah melihat status sosial para saudaranya. Kemiskinan tak harus ditutupi ketika kita berkunjung ke rumahnya. Apapun makanan yang disuguhkan dengan hitungan detik pasti ludes. Tinggal piringnya aja yang kesisa. Cuma di budut rasa jenuh untuk pergi ke sekolah itu tidak pernah ada. Penampilan kami memang berantakan, model gaya kami memang urakan, tampang kami memang banyak yang sangar, dan hanya sedikit yang mukanya imut. Pelajar mana yang nggak pernah dengar nama besar sekolah kami? Jakarta nggak bakal pernah punya cerita seandainya nama budut nggak pernah ada. Tapi dari semua yang disebutkan tadi, ada satu sekolah di Jakarta yang tak pernah takut apalagi gentar dengan anak-anak budut. Mereka berjalan setiap pulang sekolah dengan santainya, bahkan cuek ketika melewati segerombolan anak-anak budut. Seolah-olah tidak ada sedikit pun untuk menghindar dari sekumpulan anak-anak yang kebanyakan tampangnya kayak setan itu. Dan anehnya anak-anak budut itu juga satupun tak ada yang berani mengganggu, notok, menyakiti, apalagi sampai melukai. Ya, nama sekolah itu adalah SMA Santa Ursula. Cuma di budut yang ceritanya tak ada habis-habisnya. Pernah ketika itu salah satu teman kita ketinggalan bis untuk berangkat bersama-sama ke sekolah. Walaupun sendirian, dia tidak pernah mengurungkan niatnya untuk pergi ke sekolah.
karena setiap hari ada kerinduan yang mendalam ketika bertemu dengan teman-teman seperjuangannya. Dan tanpa diduga-duga di tengah perjalanan masuklah segerombolan anak-anak dari sekolah lain masuk ke dalam bis dan langsung menghampiri sambil berteriak untuk mengeroyok teman kita tersebut. Tapi lucunya, secara spontan teman kita tersebut pura-pura gagu. Ketika anak-anak sekolah lain itu berteriak, "Anak budut lu ya!" teman kita tuh langsung bereaksi, sehingga mereka merasa kasihan dan nggak tega. Ada kemungkinan teman kita itu hadir di tengah-tengah kita sekarang. Coba kalian tanya satu persatu di sebelah kalian, kalau ada yang pura-pura gagu, bisa jadi itulah orangnya. Cuma di Budut yang selalu diminta izin dan dapat jatah setoran dari para preman atau pencopet pasar baru. Dan pernah suatu ketika mereka melanggar perjanjian untuk tidak mencopet di depan mata kita. Dan yang utama tidak mencopet anak sekolahan, tetapi mereka melanggar kesepakatan tersebut. Tampaklah terjadilah penggulungan para komplotan pencopet tersebut, sehingga mendapat respon baik dari ucapan terima kasih dari warga Pasar Baru dan para tokoh masyarakatnya. Cuma di Budut, hampir semua anggotanya pernah merasakan kerasnya gemblengan para aparat kepolisian. Polsek mana yang belum pernah kita singgahi? Bahkan markas besar polisi militer di Guntur pernah juga kita cicipi. Tapi dari semua itu ada sesuatu yang kita kangenin pada saat momen jatah makan tiba. Sebungkus nasi padang berisi rendang, lalapan sambal ijo, sedikit kuah santan, dan seplastik teh tawar hangat. Terkadang kalau lagi kangen jatah makan tadi terlintas di pemikiran, kira-kira kapan bis kita dikirim ke polsek lagi. Cuma di Budut, ketika anggotanya masuk lembaga pemasyarakatan, mereka akan selalu mengangkat tinggi-tinggi bendera kebesarannya, yaitu Budut. Mereka yang lebih dulu masuk akan merangkul saudara-saudara mereka yang baru datang. Mereka akan dikumpulkan di satu blok, bahkan di satu sel yang sama. Nama Budut jadi salah satu yang diperhitungkan di setiap lembaga pemasyarakatan yang mereka singgahi. Cuma di Budut yang dengan bangganya menceritakan betapa megahnya sekolah kita. Begitu indahnya ketika dipandang mata, interior dan eksterior gaya kolonial yang sangat memukau pemikiran kita. Dinding yang tebal dan kokoh, pintu dan jendela yang tinggi, meja dan kursi jati yang menyatu, tiang besi yang menopang atap bangunan. Baru betapa hijaunya taman yang ada di tengah-tengah sekolah kita. Tapi ada satu yang merontokkan kebanggaan sekolah kita tadi, dan sampai detik ini masih belum terpecahkan. Dan itu sudah puluhan tahun berlalu sejak kita keluar dari sekolah itu. Lu semua pasti pernah merasain apa yang gua alamin selama 3 tahun sekolah di situ. Cuma sekali-kalinya gua ke WC sekolah, dan itu juga baru masuk langsung keluar lagi. Dan lu pasti udah bisa nebak apa yang gua lihat. Tai berantakan di mana-mana,
Di lubang kloset udah pada nyender. Belum yang berkelompok di pojokan, belum lagi yang berserakan. Najis banget gue ngelihatnya. Bagus kagak muntah pada saat itu. Dasar nggak ada akhlak, dasar nggak punya adab tuh manusia. Nah, yang belum terjawab sampai sekarang adalah siapa pelakunya yang berak sembarangan tanpa merasa jijik. Siapa yang bisa membuat kita sekompak ini? Sebutkan satu nama dengan lantang, karena siapa Anda bisa berada di sini? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Terima kasih untuk kalian semua. Salam dari kami, Wujud 145 dan Hastama. Di atas